Ayahku adalah dewa perang. Bab 563. Lalu dia memalingkan wajahnya lagi. Chen Yunhan, dewa perang perantara, sangat marah hingga lubangnya hampir mengeluarkan asap. Dia berteriak dengan dingin, ambil semuanya. Selusin atau 20 tentara segera melangkah maju. Anak buah Qi Kunlun segera menghentikannya tanpa ragu-ragu, melihat konflik akan segera pecah. Pada saat ini, Guan Qianjun mengangkat tangannya dan bergerak menuju Qi Kunlun. Qi Kunlun dengan cepat menghampiri dengan hormat. Kemudian, Guan Qianjun mengeluarkan sesuatu dan memasukkannya ke tangannya. Itu sangat cepat sehingga tidak ada orang di sekitar yang bisa melihat apa itu. Tidak ada percakapan antara Guan Qianjun dan Qi Kunlun, tetapi Qi Kunlun sudah mengerti. Dia berbalik dan berkata dengan dingin kepada Chen Yunhan, ikutlah denganku. Lalu, dia melangkah menuju pintu. Chen Yunhan tertegun, melihat punggung Qi Kunlun, dan bertanya, apa maksudmu? Qi Kunlun mengatakan ini dengan keras sambil berjalan. Apakah kamu tidak ingin mengetahui hubunganku dengan Tuan Guan? Apakah kamu tidak ingin mengetahui hubungan antara aku dan Tuan Guan? Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku harus begitu menghormati Tuan Guan? Saat kamu keluar, secara alami kamu akan mengetahui segalanya. Tentu saja, jika kamu tidak berani keluar, dan Dewa Perang Perantara yang bermartabat tidak berani mengikuti Dewa Perang Junior, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Beberapa kata terakhir penuh dengan sarkasme. Hal ini membuat Chen Yunhan merasa martabatnya dilanggar. Tiba-tiba dia berteriak, kalian awasi Guan Qianjun di sini, jangan biarkan dia kabur, saya ingin melihat apa yang bisa diberikan Qi Kunlun kepada saya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar. Dalam sekejap, lobi menjadi sunyi. Kedua kelompok tentara itu menatapku dan aku menatapmu, momentum mereka tidak berkurang sama sekali, dan mereka menolak untuk menyerah satu sama lain. Guan Qianjun masih duduk di kursi taisi dengan santai, dengan kaki bersilang dan satu tangan bertumpu pada kakinya, menepuknya dengan lembut, seolah sedang menyanyikan sebuah lagu. Dongfang Xingchen menunjuk ke arahnya dengan keras dan berteriak, Guan Qianjun, jangan bangga. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan kartu truf Qi Kunlun. Es yang lebih besar akan datang, es versus es besar pasti bisa menekan es kecil, tunggu saja dan mati. Namong Tianhao juga menggelengkan kepalanya, menatap Guan Qianjun dengan sedikit rasa kasihan dan simpati di matanya. Guan Qianjun, aku benar-benar tidak mengerti dari mana kamu mendapat keberanian. Sebenarnya, aku tahu apa yang kamu berikan pada Qi Kunlun barusan. Bahkan jika aku tidak melihatnya, aku bisa menebaknya dengan jari kakiku. Apa yang kamu berikan padanya, apakah itu kartu? Ada banyak uang di kartu ini. Anda ingin Qi Kunlun menyelesaikan semua ini dengan uang. Apakah menurutmu ini mungkin? Komandan Chen hanya akan menghancurkan kartu ini. Dia adalah dewa perang perantara yang bermartabat. Apakah menurutmu dia peduli tentang ini? Yang lebih dia pedulikan adalah identitas dan statusnya sendiri, dan wajahnya sendiri. Jangan terlalu aneh dengan membawa trik yang sama yang digunakan masyarakat ke sini. Saat dia mengatakan ini, orang-orang besar di sekitarnya mengangguk setuju. Dongfang Xingchen tertawa, Tuan Muda Namong memang tidak sederhana. Visinya jauh lebih unik daripada visi saya. Saya tidak menyangka Anda benar-benar memikirkannya. Ya, menurut saya itulah masalahnya. Guan Qianjun, harus kukatakan, kamu terlalu naif. Jika kamu melakukan hal seperti itu, kamu hanya mencari pemukulan. Kamu tidak akan dipukuli sampai mati, tapi tunggu sampai komandan kembali dan mengambil itu, ayo pukul wajahmu dengan keras. Lalu dia meninjumu hingga berkeping-keping, sama seperti dia baru saja membuat lubang di lantai ini. Dia menunjuk ke lubang yang dalam di tanah. Saat ini, Qi Kunlun, yang berada di luar, berjalan ke tepi tebing, berhenti, dan tidak menoleh ke belakang. Chen Yunhan mengikuti di belakangnya dan berkata dengan dingin, saya baru saja melihat Guan Qianjun memberi Anda sesuatu, saya kira itu adalah sebuah kartu. Untungnya, Anda mengatakannya dengan begitu megah sekarang. Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam akting. Tapi Qi Kunlun, menurutmu apakah akan ada gunanya memberikan ini padaku? Chen Yunhan ini cukup kuat, dan pemikirannya persis sama dengan pemikiran Namong Tianhao. Namun begitu dia selesai berbicara, Qi Kunlun yang berdiri di depan mengangkat kepalanya dan tertawa, bahkan tertawa terbahak-bahak hingga kehabisan napas. Tawa merasuki Zhou, menyebabkan lembah di sekitarnya bergetar. Chen Yunhan sangat malu dengan senyumannya sehingga dia berteriak dengan dingin, apa yang kamu tertawakan?
Kamu tersenyum seperti orang gila, apakah itu menarik? Qi Kunlun, jangan berpikir bahwa kamu dapat menyembunyikan rasa bersalahmu dengan tawamu. Kamu terkejut dengan apa yang aku katakan dan tidak bisa berkata-kata, kan? Kamu juga percaya dalam hatimu bahwa aku, Chen Yunhan, bukanlah orang seperti itu. Ya, aku, Chen Yunhan, bukan orang seperti itu. Dongfang Xingchen bisa meneleponku karena dia memberitahuku bahwa ada pria keji di sini melawannya. Para bos besar di lingkungan resmi kota Yunhai berada di bawah ancaman. Saya kebetulan ada di sana untuk pelatihan, jadi saya datang untuk melihatnya, dan saya melihat Guan Qianjun begitu mendominasi dan tidak menganggap serius siapapun. Sekilas ini, saya juga melihat bahwa Anda, sebagai Dewa Perang Junior, sebenarnya menjadi pendukungnya dan mengikutinya untuk melakukan kesalahan apapun. Berderak, seperti senapan mesin. Tawa Qi Kunlun tiba-tiba berhenti dan dia berkata dengan dingin, Komandan Chen, apakah menurutmu yang diberikan Tuan Guan kepadaku adalah sebuah kartu? Kamu ingin aku menggunakannya untuk membuatmu terkesan. Apakah Anda benar-benar mengira saya memiliki konflik kepentingan dengan Tuan Guan? Apakah Anda benar-benar mengira saya adalah pendukung Tuan Guan? Hahaha. Di akhir kalimat, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Tawa itu penuh dengan sarkasme, yang membuat wajah Chen Yunhan semakin tak tertahankan. Dia berteriak dengan tegas, bukan. Kalau begitu katakan padaku apa yang dia berikan padamu. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarkan dan lihat. Qi Kunlun berkata, sebelum saya mengeluarkan benda ini, saya menyarankan Anda untuk bersiap secara mental, agar tidak takut hanya dengan sekali pandang, dan Anda akan ketakutan sampai kehilangan lebih dari setengah dari 3 jiwa dan 7 jiwa Anda. Jiwa. Aku takut sekali. Bahkan jika kamu adalah Dewa Perang Perantara, kamu tidak tahan. Apa yang aku bawa? Chen Yunhan tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa, Qi Kunlun, kamu benar-benar gila. Kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu kepadaku. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Biar ku beritahu, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatku takut, Panglima tertinggi, dan aku, Dewa Perang Perantara, sebanyak yang kamu katakan. Kalau kamu punya kemampuan, jangan mengomel. Tunjukkan saja sekarang dan biarkan aku membuka mataku. Setelah mengatakan itu, wajahnya masih penuh dengan rasa jijik. Qi Kunlun tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangan kirinya yang tebal. Telapak tangan dibuka, dan tanda logam persegi ditempatkan di atasnya. Pelat logam, cahaya kemasan. Di tengahnya juga ada tulisan, Agung, yang terukir di atasnya. Saat Qi Kunlun mengulurkan tangannya, Chen Yunhan masih tersenyum dan berkata, lihat tampang aroganmu, kenapa kamu membuatku merasa seperti sedang memegang bulu ayam sebagai anak panah. Yo. Dan kamu mengeluarkan kartu God of War. Kamu tidak berpikir bahwa hanya dengan mengeluarkan kartu God of War kamu dapat membuatku takut, seorang God of War perantara, bukan? Kamu memilikinya, aku juga. Punyamu dasar, punyaku tingkat menengah. Lihatlah kamu sebagai junior. Kamu sebagai junior. Kamu sebagai junior. Bab 564. Saat dia berbicara, Chen Yunhan, Dewa Perang Perantara, berubah menjadi pengulang, dan suara bacaannya menjadi semakin lemah. Dia sangat terkejut sekarang. Semuanya luar biasa. Semuanya panik. Matanya menatap lurus ke arah kartu God of War di tangan Qi Kunlun. Dia awalnya berpikir bahwa dua kata di atas seharusnya berarti junior, tetapi apa yang dia lihat sebenarnya adalah yang tertinggi. Ibaratnya lawanmu seorang perunggu tapi tiba-tiba menjadi raja. Junior adalah dewa perang paling entry level. Yang maha tinggi adalah dewa perang yang tertinggi. Ada juga yang menengah, lanjutan, atas, dan super di antara keduanya. Dewa perang tertinggi adalah satu-satunya di dunia. Setelah tertegun lama, Chen Yunhan berteriak, kenapa kamu memiliki kartu dewa perang tertinggi di tanganmu? Tidak mungkin. Kamu sangat berani. Qi Kunlun, kamu benar-benar berani memalsukan kartu dewa perang tertinggi. Tahukah kamu bahwa ini adalah kejahatan klan Sulian Jiu? Qi Kunlun berkata dengan dingin, Chen Yunhan, bahkan jika kamu adalah dewa perang tingkat menengah, kamu masih buta. Siapa di dunia ini yang berani memalsukan kartu dewa perang tertinggi, dan siapa yang dapat memalsukan kartu dewa perang tertinggi? Apakah kamu tidak tahu cara memperhatikan dengan baik? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya ke depan lagi. Wajah Chen Yunhan tidak yakin, membiru dan putih. Dia mengertakkan gigi, mengulurkan tangannya, dan mengambil kartu dewa perang dari tangan Qi Kunlun. Lalu,
Dari dadanya, itu sudah tersebar. Suara mekanis namun sangat serius. Kartu Dewa Perang, posisi tertinggi. Lihat kartu Dewa Perang ini. Jika Anda melihat yang tertinggi datang, semua Dewa Perang harus berlutut untuk menunjukkan rasa hormat. Tiba-tiba, Chen Yunhan terkejut. Dia mengeluarkan kartu God of War dari dadanya. Setiap God of War memiliki kartu logam seperti ini dengan chip pintar di dalamnya. Dalam jarak tertentu, kartu God of War ini dapat merasakan kartu God of War lainnya, sehingga dapat menentukan apakah kartu God of War tersebut benar atau salah, serta identitas pemegang kartu God of War tersebut. Tentunya hal ini juga mengharuskan kedua kartu God of War telah mengaktifkan frekuensi penerimaan informasi. Namun kartu God of War level tinggi dapat secara otomatis memulai kartu God of War level rendah dan membuatnya bereaksi. Hanya satu kalimat. Chen Yunhan sudah dapat menyimpulkan bahwa kartu God of War yang dipegangnya adalah nyata. Itu adalah kartu Dewa Perang tertinggi yang asli. Dengan sentakan, dia segera berlutut dan berkata dengan hormat, Dewa Perang perantara Chen Yunhan, selamat datang di Dewa Perang tertinggi. Meski kalimat ini pendek, namun penuh dengan gemetar. Setelah selesai berbicara, dia memegang kartu Dewa Perang tertinggi di kedua tangannya dan mengangkatnya dengan hormat. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan tidak percaya pada Qi Kunlun yang satu tingkat lebih rendah dari dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu. Bukankah kamu Qi Kunlun? Kamu adalah Dewa Perang Junior. Bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu bisa memiliki kartu Dewa Perang tertinggi? Ini tidak mungkin, ini terlalu lucu. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba berubah dari Dewa Perang Junior menjadi Dewa Perang tertinggi? Qi Kunlun dengan hormat mengambil kartu Dewa Perang dari tangannya. Dia berkata perlahan, tentu saja saya, Qi Kunlun, adalah Dewa Perang Junior, tapi jangan lupa, kartu Dewa Perang ini diberikan kepada saya oleh orang lain. Anda hanya berpikir, apa yang dia berikan padaku adalah sebuah kartu. Tiba-tiba, tubuh Chen Yunhan bergetar dan anusnya menegang. Dia berteriak tak percaya, tidak mungkin. Apakah kamu bercanda, Qi Kunlun? Guan Qianjun yang ada di dalam. Dia sebenarnya adalah Dewa Perang tertinggi. Dia tidak mungkin menjadi Dewa Perang tertinggi. Tidak mungkin. Dewa Perang tertinggi sangat dihormati, bagaimana dia bisa muncul di sini? Qi Kunlun memamerkan giginya dan berkata dengan gembira, jika tidak, Anda dapat melihat kartu God of War Anda. Informasi dasar pada kartu God of War tertinggi adalah bahwa frekuensi kedua belah pihak telah diaktifkan. Chen Yunhan ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, melepas kartu Dewa Perangnya, dan dengan hati-hati meletakkannya di kartu Dewa Perang tertinggi yang dipegang Qi Kunlun dengan kedua tangannya. Chen Yunhan mengutak-atik kartu God of War miliknya beberapa kali, seperti miniatur komputer. Dia mengajukan permintaan kepada pihak lain untuk memeriksa informasi dasar, yang segera disetujui. Kemudian, tirai tipis muncul di kartu Dewa Perang tertinggi, dan informasi dasar Guan Qianjun muncul di tirai tipis, termasuk fotonya. Orang di foto itu tentu saja adalah Guan Qianjun. Tentu saja Chen Yunhan meremehkannya. Orang yang terus memerintahkan dia untuk berlutut. Melihat ini, Chen Yunhan tidak lagi ragu, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia berkata dengan gemetar, ini benar-benar, sungguh tak terbayangkan. Aku hanya meminta Dewa Perang tertinggi untuk berlutut, bersujud padaku dan memohon belas kasihan. Akui kesalahanmu padaku. Apakah kamu akan menamparkan dirimu sendiri? Aku adalah Dewa Perang perantara, tapi aku sangat berani, memerintahkan Dewa Perang tertinggi untuk melakukan ini, Aku hanya mencari kematian, aku sangat mencari kematian. Di akhir cerita, Chen Yunhan begitu ketakutan hingga hampir membuat dirinya kesal. Biarpun dia adalah Dewa Perang perantara. Biarpun dia adalah panglima tertinggi. Namun dibandingkan dengan Dewa Perang tertinggi, ia masih jauh tertinggal. Qi Kunlun berkata dengan enteng, jadi kamu percaya sekarang. Benar-benar konyol. Kamu benar-benar mengira aku adalah pendukung Dewa Perang tertinggi, dan aku hanyalah pengikutnya. Saya telah diperintahkan oleh atasan saya untuk mengabdi pada Tuan Guan dan Dewa Perang tertinggi di kota Yunhai. Sekarang Anda mengerti apa hubungan saya dengan Tuan Guan, dan hubungan seperti apa yang kita miliki, bukan? Pada saat ini, Chen Yunhan benar-benar menyerah untuk berjuang. Dia tidak berani menjadi sombong lagi, dan hanya berkata sambil tersenyum masam, Guru Kunlun, tolong, saya telah sangat menyinggung Maha Guru, tetapi tidak mudah bagi saya,
Chen Yunhan, untuk mencapai tujuan saya. Tujuan, status terbaru. Bisakah Anda menunggu sebentar? Tolong beri saya beberapa kata-kata manis di hadapan Dewa Perang tertinggi, agar saya tidak membiarkan saya tidak menderita apapun. Saat ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk berbicara. Qi Kunlun tersenyum ringan, kamu tidak seharusnya memohon padaku. Sekarang, hal yang paling mendesak di depanmu. Kenapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? Apa kamu tidak mengerti? Begitu dia selesai berbicara, Chen Yunhan segera berdiri, berbalik dan bergegas masuk. Dia tampak bersemangat, seperti anak kecil yang kelaparan. Di dalam, sekelompok pria sombong memandang Guan Qianjun dengan tatapan yang sangat muram. Namong Tianhao berkata dengan dingin, Guan, tahukah kamu apa yang aku lihat padamu sekarang? Tanpa menunggu jawaban Guan Qianjun, dia tertawa aneh, hahaha, aku melihatmu seolah-olah kamu sedang melihat mayat, mayat berdarah, mayat yang akan dipukuli sampai mati oleh Panglima tertinggi. Dongfang Xingchen tersenyum dingin, bagaimanapun, pada akhirnya dia dipukuli sampai mati oleh Panglima tertinggi. Saya pikir akan lebih baik untuk mencabut senjatanya terlebih dahulu, memukuli kaki orang ini hingga berkeping-keping, lalu menggantungnya dan kalahkan dia. Bos Chen juga tersenyum galak, ini masih terlalu ringan, anakmu belum cukup dewasa. Saya pikir komandan harus terlebih dahulu menemukan sepasang sepatu kulit yang sangat keras dan menamparkan wajahnya ratusan kali. Sepatu saya berkualitas bagus dan saya bersedia menyumbangkan sepasang sepatu ini. Saat dia berbicara, dia menginjak lantai, dan semua orang tanpa sadar melirik ke arah kakinya. Sepatu kulit tersebut memang cukup bagus, kualitasnya sangat bagus. Semua orang tertawa, memandang Guan Qianjun seolah-olah sedang melihat pria malang yang akan mati. Bersambung.